Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, dijadikan oleh Allah orang-orang yang mengagungkan Allah, orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah karena ilmunya, karena Al-Quran, dan hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah sebab di dunia beliau selalu mengagungkan Allah. Mudah-mudahan kita juga mendapat kemuliaan sebagaimana Allah memberikan kemuliaan kepada Baginda Muhammad SAW. Allahumma amin. Melanjutkan tafsir amali surat An-Nas. Kemarin pun ayat setunggal ya, ini ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kemarin ayat 1, katakanlah aku berlindung terhadap Tuhan pemeliharanya manusia. Di cara mengamalkannya kemarin kita berusaha mengatakan kepada hati kita atau memerintah hati kita untuk berlindung hanya kepada pemelihara manusia. Misalnya apa? Kita ajak hati kita, wahai hatiku, berlindunglah kepada Allah atau berlindunglah kepada pemelihara manusia. Itu caranya mengamalkan. Sebab nek hatiku mboten diajak mboten saged nggih. Ayat 2, malikin nas. Maliki yaitu rajanya, anasi manusia. Cara mengamalkan, kita minta perlindungan kepada Allah, atau kita hanya meminta perlindungan kepada Allah saja, yaitu rajanya manusia. Tidak minta kepada yang lain, sebab dialah Allah, yaitu apa? Malikin nas, rajanya manusia, satu-satunya raja manusia atau satu-satunya penguasa. Di Al-Quran itu pasti benar. Quran itu pasti benar.
Apalagi ketika kita diperintah untuk mengatakan Quran itu pasti benar, terus kita diperintah untuk mengatakan. Katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada rajanya manusia. Berarti apa? Di dalam kalimat ini itu pasti ada jaminan. Maksudnya apa? Dijamin dapat perlindungan. Sebab Quran itu sudah pasti benar. Dan ini termasuk apa? Janjine Gusti Allah. Dan Allah tidak pernah tidak mungkin mengingkari janji. Maka siapa yang mengatakan ya Allah lindungilah aku, detik itu juga sudah pasti dilindungi. Itu jenenge apa? Gusti Allah pasti mengabulkan doa. Jadi Allah niku setiap hamba yang berdoa, Allah itu pasti mengabulkan. Doa apa sih yang langsung dikabulkan? Doa yang sudah dijamin oleh Gusti Allah. Yaitu apa? Segala sesuatu yang disampaikan di dalam Al-Qur'an itu pasti dijamin langsung dikabulkan detik itu juga. Contohnya apa? Kita minta berlindung, ya Allah lindungilah aku, maka langsung dilindungi. Terus apa? Ya Allah ampunilah aku, itu langsung diampuni. Ya Allah rahmatilah aku, itu juga langsung dikabul. Tapi kalau kita meminta, contohnya minta dunia, minta harta, minta tahta dan sebagainya, keinginan dunia, kesenangan dunia, niku tidak langsung dikabulkan. Ada yang dikabulkan, enten sing ditunda dhisik, ditunda. Jadi doa yang pasti dikabulkan itu adalah doa yang isinya itu sesuai dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu sudah pasti benar, dan siapa yang mengatakan menginginkan apa yang ada dalam Al-Qur'an itu pasti dijamin dikabulkan oleh Allah. Malikin Nas, rajanya manusia. Maka kita yakini bahwa Allah adalah rajanya manusia atau satu-satunya penguasa manusia. Berarti apa? Tidak ada satupun yang bisa mengendalikan hidup manusia kecuali Allah. Misalnya apa? Kita dalam hidup atau dalam melakukan sesuatu, kita sudah berencana dengan dengan semaksimal mungkin, dengan matang, acara di konsep dengan matang sedetail-detailnya, bahkan ono plan A, plan B, ono ngene kok ganti ono plan mana, pencadangan di konsep. Apa yang kita rencanakan itu apa? Ketika Allah niku tidak mentakdirkan, pasti bereset kabeh. Lah niku ketika kita tidak memahami bahwa Allah niku satu-satunya penguasa, yang ada di dalam hati kita itu pasti apa? Ketika apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan harapan kita, itu pasti yang kenapa? Ono rasa lesu, putus asa, mangkel, Lah disitulah hati manusia itu membutuhkan perlindungan. Jadi inti dari perlindungan itu apa? Agar manusia itu hati kita itu aman, tenang, ayem, itu intinya perlindungan. Kalau hati kita tidak pernah minta perlindungan kepada Allah, yang ada nih rasa niku mang, rasa takut, khawatir, cemas, terus apa ngalih dan sebagainya, semacam-macam nih.
Maka hendaknya kita meyakini, kita minta perlindungan kepada Allah dengan caranya ya apa? Meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya penguasa, pengatur sebaik-baiknya. Apa yang ditakdirkan oleh Allah, apa yang diatur oleh Allah adalah yang terbaik untuk kita. Itu cara meyakini agar kita mendapatkan perlindungan. Kalau kita sudah meyakini bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah itu yang terbaik untuk kita, meskipun hasilnya adalah tidak sesuai dengan rencana kita, harapan kita, maka kita tetap mendapatkan apa? Boten gampang menyerah, kamu putus asa, boten mengeluh, karena mendapatkan naungannya Gusti. Terus yang kedua, kita berusaha meyakini bahwa Allah itu adalah rajanya manusia, berarti yang mengatur manusia, termasuk apa? Membuat aturan kepada manusia. Sehingga kita berusaha menjalankan apa-apa yang telah diatur oleh Gusti Allah. Misalnya apa? Menjalankan perintah Gusti Allah dan menjauhi larangan Gusti Allah. Atau apa? Kita berusaha meminta perlindungan kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangan Gusti Allah. Ini caranya meminta perlindungan. Sebab apa? Siapa yang melanggar aturan Gusti Allah, itu pasti hidupnya itu tidak akan mendapatkan ketenangan. Rasa cemas, rasa khawatir, takut, gelisah, itu karena apa? Karena mereka melanggar aturan Gusti Allah. Melanggar itu berarti apa sih? Tidak menjalankan perintah, yang njalakno larangan. Yang sing maksiat, berarti Gusti Allah itu raja, Saya ada raja, ada rakyat. Rakyatnya itu raja membuat aturan. Misalnya apa di suatu tempat itu gak oleh narkoba, misalnya narkoba itu dilarang, tapi ada dari rakyat itu ngelakoni narkoba. Walaupun jenenge itu orang rakyat niki mang iku penjahat niki mang masih bisa hidup di wilayah kerajaan niku mang, tetap di dalam hatinya pasti punya rasa cemas. Padha koyo ndak diburonan walaupun hidupnya enak, cuma penuh dengan waspada, penuh dengan kecemasan, khawatir, takut. Itu jenenge tidak mendapatkan perlindungan. Iku bahayane ketika manusia itu tidak mau meminta perlindungan kepada Allah. Apalagi Allah manusia niku ketika melakukan suatu dosa, Allah niku tidak langsung menghukum ataupun penjahat itu dicekel, dihukum, tapi Allah niku tahu setiap diri manusia itu melakukan pelanggaran, tapi hukuman manusia itu ditangguhkan sampai batas waktu yang ditentukan. Maksudnya apa? Dinteni sampai benar-benar taubat. Itulah yang menjadikan manusia itu semakin mendapatkan rasa kecemasan. Jadi ketika kita tunda-tunda, misalnya kita bermaksiat terus kita tunda untuk istighfar, tunda untuk bertobat, maka semakin kita menunda, maka siksaannya itu semakin berat.
Karena apa? Kecemasannya terus bertambah, kegelisahan, ketakutannya. Beda dengan orang sing langsung kecekel wis mari. Tapi ketika sudah menjadi buronan ya wis itu semakin tersiksa. Ku malikin nas, rajanya manusia. Jadi banyak cara untuk meminta perlindungan kepada Allah. Ilahin nas, ilahi yaitu sesembahan, anasi manusia. Ilahin nas yaitu sesembahan manusia. Cara mengamalkan ayat 3, kita minta perlindungan hanya kepada Allah saja, yaitu sesembahan manusia. Misalnya kita ngaji hanya karena Allah saja, bukan karena yang lain. Ngaji karena Allah itu artinya apa? Mempersembahkan amal hanya kepada Allah. Iki jenenge napa? Ilah niku napa sih? Ilah niku sesembahan ataupun jenenge iku napa? Condongnya hati. Iki jenenge ilah. Hati itu menuju kemana? Kepada siapa? Niku jenenge sembahan. Atau hati itu mencari apa? Itu jenenge apa? Sesembahan. Jenenge ilah. Maka kita cara mengamalkannya, kita hanya minta perlindungan kepada Allah dengan cara kita niatkan setiap amal kita hanya untuk Allah saja. Misalnya sholat karena Allah, ngaji karena Allah, puasa karena Allah, zakat, infak, sedekah karena Allah. Itu juga makan, minum dan sebagainya itu apa? Karena Allah. Itu namanya sesembahan. Jadi kita belajar menata niat. Kita belajar menata niat dalam setiap amal agar mendapatkan perlindungan dari Allah. Kita belajar menata niat agar mendapatkan perlindungan dari Allah. Sebab kita enggak atau belajar menjaga niat. Sebab niat itu bukan dijogo. Tapi ngeten apa? Ketika kita misalnya sholat, ngaji, pertama niatnya karena Allah. Terus mendapatkan apa? Kadang pikiran kita memikirkan hal-hal yang lain jenenge apa nih, distraksi perhatian kita teralihkan dengan yang lain Saya ngaji pikirannya meloncat kepada hal yang jenenge distract. Maka kenapa kita segera meminta perlindungan kepada Allah? Ya Allah, lindungilah aku.
bahwa engkaulah sesembahanku. Dan pada saat itu pasti langsung dikabulkan oleh Gusti Allah. Ataupun ketika kita tapi di ayat 2 tadi ya, saya lihat contoh ini, kita tergoda ketika akan bermaksiat, contohnya pos-poso, kegoda, tergoda dengan orang yang sedang makan, pasti kepingin pisan. Maka ya Allah, lindungilah aku, engkaulah rajanya manusia, karena berhubungannya dengan taat. Di situ bahwa Allah lah sebaik-baik mengatur manusia. Jika Allah adalah raja, maka kita harus taat kepada rajanya. Tapi dengan perbedaan di Malikin Nas itu adalah suatu pengaturan untuk taatnya fisik, berhubungan dengan lahir. Tapi di Ilahin Nas niku condongnya hati. Bisa bekerja, ketika kita menurut condongnya hati kita kepada harta, ingin pendapatan harta, maka kita segera meminta perlindungan kepada Allah agar hati kita tetap bekerja niat karena Allah, sehingga kerja itu menjadi ibadah. Niku pun pasti mendapatkan naungan Gusti Allah, mendapatkan perlindungan Gusti Allah. Enten dalam pekerjaan niku wis kana rasa sumpek. Isine bersyukur, tenang, apa diterima, utune konaas dan sebagainya, syukur, sabar, ridho. Makanya surat An-Nas ini sangat penting. Ataupun setiap melakukan sesuatu misalnya eling eling kasih fokus terus dibaca surat An-Nas aja. Ya. Saya sering sholat baca surat An-Nas. Ataupun sing apa tangi turu baca surat An-Nas. Terus pada sore hari, malam hari baca surat An-Nas, agar kita selalu mendapat perlindungan Gusti Allah. Dari 3 ayat niki menunjukkan bahwa manusia itu sangat lemah. Maka kita sadari, kita yakini bahwa manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Gusti Allah. Ada yang menarik kalau di zaman sekarang tentang media sosial, tentang apa itu kadang motivasi saya saya bisa melakukan kita bisa melakukan sesuatu itu sendiri tanpa atau menjadi mandiri tanpa bantuan orang lain, atau intinya seseorang itu bisa mengerjakan sesuatu sendirian. Padahal manusia itu punya sifat yang lemah. Sebab motivasi yang seperti itu terkadang bisa menjadikan diri seseorang itu menjadi sombong. Apalagi ketika dirinya itu gagal, itu pasti sudah akan putus asa. Maka membaca surat An-Nas ini menunjukkan bahwa manusia itu sangat lemah dan sangat membutuhkan bantuan dan juga membutuhkan perlindungan.
Maka apa? Kita hindari merasa diri kita itu tidak butuh apa, tidak membutuhkan siapa. Kita hindari diri kita tidak membutuhkan siapa. Meskipun ayat ini apa kita minta perlindungan kepada Allah, enggak. Tapi dalam surat ini menegaskan bahwa manusia itu apa, tidak bisa berbuat sesuatu tanpa bantuan apa, tanpa bantuan tenawan ya. Itu sakit ya, sejak kecil manusia itu gak iso ya. Bayi ini pasti butuh ibu. Siapapun walaupun itu apa, presiden juga membutuhkan bantuan bawahannya, juga butuh perlindungan apa bawahannya. Bahkan presiden pun juga membutuhkan perlindungan dari rakyat. Mboten saged jika rakyatnya misalnya ingin memberontak, ya tidak beda bisa menghentikan ya, pasti akan jadi kehancuran. Jadi kita semua itu saling membutuhkan. Di ayat ini walaupun kita ikut diperintah untuk minta perlindungan kepada Allah, ini menunjukkan maksudnya menegaskan bahwa manusia itu tidak bisa berbuat tanpa bantuan siapa. Jadi tidak bisa kita mengandalkan diri kita sendiri, sebab manusia itu juga makhluk sosial dalam beraktivitas, berkegiatan juga membutuhkan orang lain. Dan mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.